Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Xiao Xiao yang sedang tergantung di atas pohon. Yang tak lama kemudian datanglah seekor siluman dan rupanya Xiao adalah umpan yang sengaja disiapkan oleh ayahnya untuk menangkap siluman yang meneror desa. Namun setelah berhasil menangkapnya, siluman itu tiba-tiba saja memberontak sehingga di tempat lain, terlihat tokoh utama kita ada Sun Wukong, sang raja monyet, Jubaji si babi, Sawujing, dan satu lagi yang paling penting di antara mereka bernama Tang Sancang atau biksu yang membawa mereka ke barat untuk mencari kitab suci. Ketika sedang berjalan sambil bercanda, tibalah mereka di sebuah desa yang bernama Desa Tanpa Batas, yang baru saja Sun Wukong bertanya terkait apakah desa itu ada orangnya atau tidak. Tiba-tiba rupanya desa itu adalah desa tempat di mana Xiao tinggal, dan setelah melihat 3 orang siluman, ia pun dengan lantang mengatakan jika desanya tidak menampung atau bahkan boleh dilewati, siluman pun kembali menghujani biksu Tang dengan panah, di mana Wukong tak begitu sulit menghentikannya dan langsung menghancurkan hujan anak panah itu sebelum berhasil mengenai gurunya. Ketika keadaan semakin memanas, dari arah sasak atau jembatan, ada sosok makhluk atau siluman tengah berlari ke arah desa, di mana Wukong yang takut jika siluman itu akan melukai gurunya pun segera menghentikannya dan siluman yang menyebut dirinya Raja Singa Hijau pun dibuat kalang kabut oleh Wukong, di mana ia berhasil mengalahkan si Raja Singa dengan menggunakan tongkat sakti miliknya. Keberhasilannya mengalahkan Raja Singa yang notabene merupakan musuh besar desa pun membuat Xiao berubah menjadi 180 derajat dari sikapnya yang tadi. Ia langsung menjamu sang biksu dan pengawalnya dengan makanan yang sangat banyak layaknya sedang mengadakan sebuah pesta. Melihat 2 adik seperguruannya yang rakus membuat Wukong ingin menjahili mereka, di mana dia mengatakan jika makanan itu memang sengaja penduduk persiapkan agar membuat mereka semua kenyang. Kemudian para penduduk akan memanggang mereka untuk dijadikan santapannya. Merasa jika perkataan Wukong ada benarnya, membuat Baji dan Wujing memilih untuk tak melanjutkan kembali aktivitas makan mereka, sehingga biksu Tang yang tak ingin ada kesalahpahaman pun langsung mengajak Xiao bicara serius terkait tempat apa ini dan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ketika hendak menjelaskan, salah satu tetua desa langsung mengambil alih dengan menjelaskan terkait tempat ini yang ternyata merupakan sebuah gunung bernama Situo, memiliki luas 800 mil yang penduduknya berprofesi sebagai petani dan pemburu. Beberapa tahun lalu, hewan di tempat ini sangat ramah untuk diburu, sampai di suatu waktu, para hewan berubah menjadi monster, berkembang menjadi siluman pemakan manusia. Siluman itu mempunyai 3 raja, yaitu Singa Hijau, Gajah, dan yang terakhir burung unta, sehingga populasi masyarakat di Gunung Situo lambat laun semakin berkurang, yang membuat Xiao sebagai anak dari kepala desa pun berkewajiban untuk melindungi masyarakat, seperti apa yang dia lakukan bersama sang kakak yang melakukan perburuan siluman gajah, namun berakhir dengan sang kakak yang diculik oleh siluman tersebut.
Ketua desa yang terlalu banyak tahu membuat Wukong dan Baji merasa curiga jika sebenarnya dia bukanlah manusia biasa. Sehingga si tetua yang merasa jika identitasnya sudah terbongkar pun langsung berubah wujud dan menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. 还没显身呢。太白啊！ Rupanya si bapak tua merupakan orang yang Wukong kenal, utusan dari langit yang dikirim untuk memperingatkan Biksu Tang dan pengikutnya agar membantu warga desa dari serangan siluman gunung, di mana Wukong yang kesal dengan penghuni langit pun mengajak yang lainnya untuk segera pergi dari sana. Si bapak tentu langsung menghentikan Wukong agar tidak pergi. Ia beralasan jika Wukong adalah orang yang tepat dalam mengemban misi ini. Namun karena tugas Wukong hanya untuk melindungi Biksu Tang mengambil kitab suci ke barat, tentu ia tak mau mendapatkan tugas lagi. Sehingga si bapak yang sudah kehabisan ide untuk membujuknya pun mulai membujuk yang lain termasuk Biksu Tang, di mana beliau tidak menerima ataupun menolak, melainkan menuruti kehendak dari 3 murid yang selalu menjaganya. 无奈我半点法力都没有，这一路上全凭我3位徒弟护送我。 Sebelum pergi, si bapak tua itu mengatakan jika sebentar lagi akan diadakan pertemuan ribuan siluman, sehingga Xiao yang mendengar hal itu langsung bersujud di hadapan Wukong yang disusul oleh warga desa berharap Wukong dapat menolong mereka. 请求你们，救救我们吧！ Malam harinya Baji dan Wujing mulai memperdebatkan apakah mereka akan membantu desa atau tidak, di mana Biksu Tang kembali memberikan petuah dengan sangat bijak yang meski begitu tetap memberikan keputusan pada 3 muridnya terkait penyelamatan tersebut, sehingga Wukong yang tergerak ingin membantu pun akan menghajar para siluman seorang diri yang membuat Biksu Tang sangat bangga kepadanya. 师傅，听你夸我一句，可真不容易啊！ Di tengah diskusi itu, datanglah Xiao yang memberitahu jika besok dirinya akan pergi ke sarang siluman demi menyelamatkan warga yang ditahan. Dan jika dirinya tidak kembali, ya berharap Wukong CS mau menyelamatkan warga menggantikan perjuangannya. 明日啊，我那猴哥陪你去。 那就多谢长老了。 Esok harinya, Wukong, Baji, dan Xiao pergi ke markas siluman untuk menyelamatkan warga yang ditahan, di mana perjalanan mereka dipenuhi dengan canda tawa, meski Wukong sendiri masih tahan harga agar selalu dianggap dewasa dan disegani oleh semuanya. 怎么样？ 没点情趣。 Sesampainya di depan markas musuh, mereka bertiga kebetulan bertemu dengan rombongan penghuni markas yang baru saja pulang dari berburu, di mana Xiao yang sudah berdandan seperti siluman rubah yang dibantu oleh Wukong dengan memberinya ekor pun membuat ketua dari rombongan itu tidak merasa curiga dengan mereka bertiga, apalagi setelah si ketua tahu jika kedatangan mereka untuk mengikuti pertemuan ribuan siluman yang diadakan oleh 3 raja superiornya. 那走着吧。 Selanjutnya, si ketua itu membawa mereka memasuki markas, di mana Wukong yang ingin memulai rencananya pun mengajak si ketua untuk bicara 4 mata, sedangkan Baji dan Xiao disuruh untuk membantu siluman lain memasukkan buruannya ke dalam sel tahanan. Dengan alasan ingin memberikan si ketua hadiah, Wukong langsung mengambil identitasnya dan mulai mencari di mana para raja siluman itu berada, di mana Wukong dengan cepat berhasil menemukan keberadaan para raja setelah dia melihat siluman kroco sibuk mengantarkan makanan untuk mereka. Sesampainya di tempat si raja, Wukong yang saat ini berpenampilan si ketua pun mulai bercerita ngawur terkait dirinya yang bertemu dengan Wukong di tempat yang tidak terlalu jauh, di mana sikap dan wawasannya yang mencurigakan pun membuat Raja Singa curiga dengan kroco yang ada di hadapannya, sehingga 那孙悟空的事，我何时跟你提起过？ Xiao dan Baji sendiri dibawa ke tempat para tahanan yang rupanya adalah warga penduduk desa, di mana Xiao yang sudah tidak sabar ingin menyelamatkan warganya pun langsung mengambil tindakan dan
Setelah warga diselamatkan dan siluman semakin banyak berdatangan, Baji yang ingin terlihat keren pun meminta Xiao untuk pergi terlebih dahulu bersama warga, sedangkan Baji akan melawan para siluman itu seorang diri. Karena tak sanggup melawan para siluman sendirian, Baji memutuskan untuk lari dari mereka. Namun bukannya pergi keluar, Baji malah tersesat memasuki arena para raja yang sedang bertarung sehingga... Dengan adanya Baji membuat Wukong harus bersusah payah untuk melindunginya. Bahkan mereka berdua sampai tertelan oleh si Raja Singa, di mana Wukong yang memang tidak bodoh pun langsung menyerang si Raja langsung dari dalam perutnya. 大圣饶命！我马上释放所有败相。行，那我就信你一次。 Setelah mendengar permohonan dari si Raja Singa, bahkan sampai bersumpah akan bertaubat pun membuat Wukong akhirnya melepaskannya, di mana si Raja yang tidak ingin terlibat masalah lagi dengan Wukong pun sampai mengantarkan Wukong, Baji, dan Xiao beserta para tahanan sampai ke desa dengan siluman gajah yang menjadi tumpangannya. Malam harinya setelah sebagian tahanan dibebaskan, warga akhirnya berpesta merayakan kemenangan mereka yang di tengah pesta tersebut datanglah Raja Singa dan Gajah yang berniat untuk mengundang Wukong CS makan di istananya, di mana Wukong yang merasa ada sesuatu yang tidak beres pun memutuskan pergi sendiri sekaligus meminta kedua adik seperguruannya agar menjaga Biksu Tang dan para warga jikalau terjadi serangan yang tak terduga. 报告师傅。 Sesampainya di markas 3 Raja Siluman, rupanya Raja Burung Unta juga turut hadir dalam pertemuan kali ini, di mana si burung yang terlihat lebih baik dan lebih kuat dari kedua kakaknya pun mulai memprovokasi Wukong, membuat kedua kakaknya cukup ketar-ketir. 看来大圣是当狗当习惯了。说什么？ Semakin malam perkataan si burung sudah sangat sulit untuk ditolerir oleh Wukong, apalagi setelah si burung berani menunjukkan kekuatannya, membuat Wukong semakin emosi, yang hal itu berhasil dilerai oleh Raja Singa, sehingga si burung yang kecewa pun memutuskan untuk meninggalkan pertemuan itu dengan alasan ingin beristirahat. Setelah kepergian si burung, Wukong kembali melanjutkan acaranya dengan 2 raja yang tersisa tanpa sadar jika si burung rupanya datang ke desa untuk menculik Biksu Tang sekaligus membantai seluruh warga desa. Sangseng, 有请。 Kembalinya ke desa, betapa terkejutnya Wukong ketika melihat jika keadaan desa sudah tidak baik-baik saja. Dan setelah mengetahui jika Biksu Tang dan kedua adiknya diculik oleh si burung dari Xiao, Wukong pun langsung kembali ke markas para raja, berharap dia masih sempat untuk menyelamatkan gurunya. Biksu Tang dan 2 muridnya sendiri saat ini sudah dalam kondisi terikat di dalam dapur, di mana si gajah yang sejak awal ingin memakan Biksu Tang pun juga pergi ke dapur dan langsung melahapnya saat itu juga. Sesampainya di markas musuh, Wukong tidak melihat siapapun di sana kecuali antek-antek siluman, dan setelah menginterogasi si ketua siluman yang dulu membawanya pun akhirnya mengetahui kemana saat ini gurunya dibawa pergi. Setelah sampai di pusat Gunung Situo, Wukong yang ditemani Xiao pun mulai mencari keberadaan sang biksu, dan setelah melihat 2 siluman pembawa suluh, Wukong pun langsung menyimpulkan jika saat ini mereka sedang berada di dapur. Ketika Wukong tidak melihat gurunya bersama mereka, ia langsung marah-marah dan menyalahkan mereka berdua atas kelalaiannya menjaga sang biksu, di mana Baji yang tak terimakan hal itu juga menyalahkan Wukong yang pergi meninggalkan mereka dan berpesta dengan para raja siluman. 我让你们2个看着师傅。 赖我们了！我和地跑剧跟妖怪喝的是结拜酒吧！你说什么你？
你干嘛把师傅的性命搭上？ Wujing yang awalnya bersikap baik terhadap Wukong dengan tidak menyalahkannya pun terkena semprot dari Wukong yang merasa kecewa karena mereka tidak bisa menjaga biksu dengan benar, sehingga Wujing yang juga merasa kecewa memilih pergi bersama Baji dan meninggalkan Wukong sendirian. 算了，散伙了。你自己可笑不可笑？ Xiao sendiri pergi ke tempat tahanan untuk mencari kakaknya, di mana ia langsung melepaskan seluruh tahanan, mumpung para siluman tidak ada yang berjaga. 我叫你出来。 Di istana terlihat 3 raja sedang mendiskusikan tentang bagaimana mereka akan menelan biksu Tang untuk mereka bertiga, yang di tengah diskusinya itu datanglah satu kroco yang melaporkan jika para tahanan sudah lepas, sekaligus kedatangan Sun Wukong dengan penuh kemarahan. 看来得让那猴子死心了。 Si burung akhirnya memilih untuk pergi menemui para tahanan yang di sana sudah ada Wukong dan Xiao yang sedang melawan para siluman kroco, di mana si burung yang baru datang langsung mengambil Xiao dan 你还想来救人？ Wukong hanya bisa melihat dengan penuh amarah ketika si burung menghabisi para tahanan sekaligus Xiao tepat di depan mata kepalanya sendiri, di mana Wukong dengan amarahnya langsung membawa jasad Xiao ke Istana Langit untuk meminta pertanggungjawaban dari Sang Buddha. Wukong marah-marah kepada Sang Buddha karena membiarkan 3 siluman di Gunung Situo memakan banyak korban jiwa, di mana Sang Buddha menjelaskan jika sebenarnya Xiao merupakan salah satu bentuk transformasi Wukong yang sudah menunggunya sejak lama, dan alasan kenapa Buddha tidak bertindak terhadap 3 siluman karena sebenarnya hal ini merupakan ujian untuk Biksu Tang. Entah apakah Biksu Tang dapat melewatinya atau tidak, hanya Biksu Tanglah yang akan menentukannya. 的路怎么走，你自己决定。 Baji dan Wujing memilih untuk pergi ke tempat berbeda, berharap tidak saling bertemu lagi. Namun baru saja berpisah, wajah mereka tampak bingung dan menyesali kejadian di masa lalu terkait kegagalannya menjaga sang biksu, apalagi setelah mereka mengingat kenangan indah yang sudah terlewati. Wukong sendiri bersama kuda milik sang biksu memutuskan untuk melawan ribuan siluman seorang diri, yang betapa kagetnya saya setelah mengetahui jika kuda yang selama ini sang biksu pakai rupanya adalah jelmaan naga, sehingga Wukong tidak jadi sendirian melawan para siluman karena sekarang dia akan bertarung bersama sang naga di sampingnya. Tanpa bercocot-cocot di awal, Wukong langsung berdiri di hadapan ribuan siluman dibantu sang naga dan... Pertarungan terhenti akibat kedatangan Raja Singa dan Gajah yang akan kembali melawan Wukong, di mana si burung memilih untuk tetap berada di singgasananya sambil bercakap dengan sang biksu yang rupanya masih hidup, karena ternyata satu syarat jika mereka ingin memakannya harus berdasarkan keridoan dari biksu itu sendiri, yang jika tidak ridho maka tidak ada satupun manfaat yang dapat diambil, sehingga memakan sang biksu akan sama saja dengan memakan manusia biasa lainnya. 圣僧愿不愿意放下普度众生的执念？ Ketika Wukong akan bertarung menghadapi Raja Singa dan Gajah, tiba-tiba saja Baji dan Wujing datang untuk membantu Wukong melawan para Raja Siluman, sehingga Wukong yang mengerti maksud kedatangan mereka pun langsung bergegas pergi ke tempat si burung untuk mengalahkannya. Betapa kagetnya Wukong ketika melihat gurunya baik-baik saja, di mana Wukong yang sejak awal sudah dipenuhi amarah pun langsung bertarung melawan si burung dan... Ketika Wukong berada di ambang kekalahan, sang biksu akhirnya ridho jika dia harus mati karena dimakan oleh si burung, asalkan si burung bersedia melepaskan Wukong dan tak menyakitinya lagi, di mana Wukong sendiri yang sudah dipenuhi amarah pun tiba-tiba saja berubah bentuk sehingga...
Setelah berhasil mengeluarkan gurunya, Wukong kemudian berniat untuk membogem si burung sampai maut. Namun ketika akan memukulnya, tiba-tiba datanglah sang Buddha yang langsung menghentikan Wukong saat itu juga. Rupanya kedatangan sang Buddha ke sana untuk memberitahu jika Biksu Tang sudah lulus dari ujiannya, sehingga mereka bisa melanjutkan kembali perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci. 护着师傅，走了。 Tamat, ending yang sangat membagongkan.